الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنا لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبإذنه وسراجا منيرا فيا معاشر المسلمين رحمكم الله فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون إذ قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, saudara-saudara sedang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Segala pujian hanya milik Allah. Dialah zat yang pantas, yang layak untuk dipuja dan dipuji. Pemberiannya kepada kita luar biasa, bahkan dapat dipastikan. Dapat dipastikan setiap hari nikmat Allah terus bertambah yang kita terima. Nikmat yang terus bertambah setiap hari yang kita terima. Semestinya setiap hari itu bertambah pula amal soleh kita. Meningkat ibadah-ibadahnya, bertambah kuat iman dan takwanya. Kalau setiap hari nikmat Allah terus bertambah yang kita terima, tapi setiap hari menunjukkan amal ibadah kita berkurang, amal soleh kita menurun, iman dan takwa kita menipis, ada tanda-tanda. Ada fenomena dalam diri kita yang Allah istilahkan dengan tanda-tanda fenomena kufur nikmat. Akar kata dari kalimat kufur nikmat itu dari kata kafara. Orangnya disebut kafir. Bukan maknanya bahwa telah bertukar ideologinya, bukan. Bukan maknanya bahwa telah tidak lagi ia menyembah Allah Subhanahu wa taala, masih. Tapi hakikat dari kufur nikmat adalah tidak semakin dekat dengan yang memberi nikmat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengecam mereka yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mampu untuk semakin dekat dengan yang memberi nikmat. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur akan ditambahkan nikmat karunia itu. Tapi kalau kufur nikmat, ingat azabku sangat pedih. Dan ini adalah janji Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala bila berjanji beda dengan kita manusia berjanji. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala berjanji? Dalam Al-Qur'an disebutkan, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak pernah memungkiri janji-janjinya. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah, contoh dan tauladan dalam kehidupan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum ini 1400 tahun yang lalu telah menyebutkan dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Nabi Muhammad itu contoh dan tauladan yang sangat baik. Oleh karena itu bapak-bapak, saudara-saudara sedang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, setiap kali kita mendengarkan nama Nabi disebutkan, maka setiap kali itu pula kita mengirimkan salam sejahtera, kita mengirimkan salawat dan salam buat baginda Nabi. Kenapa demikian? Karena Allah saja dan malaikat-malaikatnya mereka bersalawat dan salam kepada Rasulullah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman agar selalu dan senantiasa bersalawat dan salam kepada Rasulullah. Itulah yang Allah firmankan dalam ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya mereka berselawat dan salam kepada Rasulullah.
wahai sekalian orang-orang beriman, berselawat dan salam kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam momentum Jumat yang berbahagia ini, khatib mengajak dari khatib dan kita sekalian agar menjadikan momentum Jumat sebagai momentum kita untuk memuhasabah diri, berkontemplasi seraya mengevaluasi diri kita, melihat sejauh mana bekal ketakwaan yang telah kita persiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pesan-pesan itu sesungguhnya telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum ini dalam firman-Nya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan pada muqaddimah tadi, itu adalah ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam sebuah surat yang Allah Subhanahu wa taala beri nama suratnya dengan surah Al-Qalam. Diberi nama surat kita ini dengan Al-Qalam karena memang ada bunyi kalimat Al-Qalam itu pada ayat yang pertama, Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada ayat-ayatnya dalam surah ini adalah gambaran tentang kemuliaan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Dan ayat-ayat ini juga menggambarkan betapa mereka yang dengki, mereka yang hasad, mereka yang melakukan sesuatu yang tidak baik kepada Nabi, itu tidak hanya terjadi di zaman Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dan turunnya ayat-ayat ini, tetapi sudah 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad telah pergi dari kita. Tapi sampai hari ini masih saja ada orang yang hasad, yang iri, yang menjelek-jelekkan, yang memberikan hal-hal negatif kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tadabbur kita dengan ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam sangat bersesuaian dengan realitas yang kita hadapi dalam hari-hari ini. Dalam waktu yang sama kita memperingati tentang kelahiran baginda Nabi. Dalam waktu yang sama Nabi kita itu disakiti. Dalam suasana kita masih dalam keadaan pandemi. Bertambah lagi luka lama yang ditambah lagi dengan luka baru yang menggores dan menyayat hati-hati kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Dikatakan oleh para ulama tafsir surah kita ini adalah wahyu yang kedua turunnya. Walaupun ada yang berbeda pendapat, wahyu yang kedua turun adalah surah Al-Mudaththir. Tapi bagaimanapun itu ayat-ayat dan firman-firman Allah berdekatan turunnya. Setelah wahyu yang pertama turun, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu wahyu yang pertama sekaligus menjadi SK kepada baginda Nabi, yang menjadi rasul dan menjadi utusan. Yang tadinya tidak menampakkan diri bermusuhannya dengan Nabi, karena Nabi Muhammad telah nyata menjadi Nabi dan Rasul, maka mulai dari itu adalah mereka mencerca baginda Nabi. Para penantang-penantang Rasulullah mulai bernampakan. Oleh karena itu bapak-bapak saudara sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbagai cara dan berbagai trik yang mereka lakukan untuk memusuhi baginda Nabi Muhammad SAW dengan kekerasan, dengan kata-kata atau verbal, dengan berbagai macam hal-hal yang menyakitkan Rasulullah SAW. Ayat-ayat kita ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana di mana orang-orang musyrikin Mekah punya kepiawaian talenta soal bahasa dan sastra. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat sebagai mukjizat kepada baginda Nabi Muhammad. Dan biasanya Allah memberikan mukjizat kepada seorang nabi dan rasul merespon apa yang tren pada umat itu. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, umatnya sangat piawai talenta soal sihir menyihir. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Musa suatu mukjizat yang mengalahkan sihir mereka. Tongkatnya bisa jadi ular, tongkatnya bisa membelah lautan. Kepiawaian musyrikin Mekah soal berbahasa dan sastra yang mereka tampilkan dalam syair-syair mereka,
Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus itu adalah mengalahkan kepiawaian mereka soal talenta dalam bahasa dan sastra. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah nyata menjadi nabi dan rasul. Mulailah musyrikin Mekah untuk memberikan image negatif kepada baginda Nabi Muhammad yang sungguh tidak tepat ditempelkan kepada Nabi. Di antara mereka ada yang mengatakan Muhammad itu gila. Di antara mereka mengatakan Muhammad itu adalah penyihir. Di antara mereka mengatakan Muhammad itu pembohong. Berbagai tempelan-tempelan nama-nama negatif ditempelkan kepada Nabi, walaupun Nabi Muhammad adalah jauh di balik itu. Walaupun baginda Nabi Muhammad SAW sebelum dia diutus menjadi Nabi dan Rasul sangat terkenal dengan kejujurannya, terkenal dengan amanahnya, terkenal dengan kefatonahannya. Ternyata apa yang diistilahkan dalam dunia modern sekarang, pembusukan karakter, pembunuhan karakter, itu ternyata cara-cara lama yang sudah pernah ada semenjak baginda Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Lalu pada ayat kedua dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala hadir mengcounter isu yang disasarkan kepada Nabi Muhammad bahwa Muhammad itu gila. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun." Tidaklah engkau wahai Muhammad dengan karunia Allah engkau bukan orang gila. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Justru Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi baginda Nabi Muhammad dengan firman-Nya. Menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Wa innalaka la ajran ghaira mamnun." Sesungguhnya bagimu wahai Muhammad, engkau akan mendapatkan ganjaran balasan pahala. Pahala yang tidak pernah putus-putusnya. Bagaimana caranya Nabi Muhammad mendapatkan pahala ganjaran yang tidak dapat putus-putusnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah-risalah darinya, lalu Nabi Muhammad tidak menyimpan informasi itu pada dirinya, lalu menyampaikan kepada para sahabat. Para sahabat juga tidak menahan informasi itu pada diri mereka, lalu menyampaikan kepada generasi di bawah mereka, anak-anak mereka, generasi tabi'in. Begitu juga generasi tabi'in tidak hanya menahan informasi itu pada diri mereka, menyampaikan kepada generasi-generasi di bawahnya, seterusnya sampai kepada zaman kita sekarang. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dan mengajarkannya kepada para sahabat, Nabi Muhammad dapat pahala. Ketika para sahabat mengajarkan ilmu-ilmu wahyu-wahyu yang datang dari baginda Nabi itu diajarkan lagi kepada anak-anaknya tabi'in, maka para sahabat dapat pahala, Nabi Muhammad juga ikut dapat pahala. Ketika para tabi'in ini mengajarkan risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada generasi di bawah mereka tabi'in, maka generasi tabi'in ini akan dapat pahala. Orang tua mereka para sahabat juga dapat pahala. Rasulullah juga dapat pahala. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu jangan perhitungan dalam menginisiasi sebuah amal. Jangan perhitungan dalam membuat sebuah amal soleh. Karena amal soleh yang pernah kita usulkan, yang pernah kita inisiasi, kalau kita tidak berada lagi di tempat itu atau mungkin sudah meninggal dunia, tapi amalan atau aktivitas yang dulu pernah kita usulkan masih tetap berlanjut, itu pahalanya masih tetap mengalir kepada kita, bapak-bapak, saudara sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun, seolah-olah bagaikan kita mendepositokan sesuatu deposito amal yang ganjaran pahalanya tetap mengalir terus kepada kita. Pada ayat kita yang keempat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang maha agung. Kalau musyrikin Mekah mengatakan bahwa Muhammad itu gila, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu penyihir dan berbagai label-label yang ditempelkan kepada Nabi Muhammad, justru Allah Subhanahu wa taala mengangkat kata-katanya dengan berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang maha agung. Cara menyampaikannya saja oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taukid yang berlipat ganda di dalam ayat ini. Kalimat sesungguhnya menunjukkan bahwa Nabi Muhammad benar-benar di atas akhlak yang maha agung. Kalau ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu pembawa ajaran teroris, kalau ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah berdarah dingin dan haus darah,
Kalau ada orang yang memberikan karikatur menggambarkan image baginda Nabi Muhammad SAW, ajarannya ajaran yang tidak bisa diterima dan tidak bisa bersosialisasi dengan kehidupan masyarakat, sungguh ia sangat tidak mengerti dengan baginda Nabi Muhammad SAW itu. Yang ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi alam semesta, bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk hewan, tetapi juga untuk tumbuh-tumbuhan, tetapi juga untuk alam semesta ini. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Kenapa tidak sedih hati kita ketika kekasih kita diperlakukan seperti demikian? Bukankah baginda Nabi Muhammad SAW begitu sayangnya kepada kita umatnya sehingga ia berkata dalam sabdanya, semua umatku masuk surga kecuali mereka yang tidak mau. Lalu seorang sahabat bertanya, siapakah yang tidak mau wahai Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku itulah mereka pemburu surga. Yang tidak taat kepadaku itulah orang-orangnya yang tidak mau masuk surga. Bukankah baginda Nabi Muhammad SAW membuktikan cintanya kepada kita umatnya dengan mengatakan wadittu an alqi ma'a ikhwani. Suatu saat nanti aku ingin mengimpikan bertemu dengan teman-temanku di surga. Yang kemudian Ibnu Mas'ud menyangga dan berkata, awalaysa nahnu min ikhwanik ya Rasulullah? Apakah kami ini bukan teman-teman yang kau impikan bertemu dengan di surga ya Rasulullah? Lalu Nabi Muhammad mengatakan, la antum ashabi. Bukan, kalau kalian istilahnya adalah sahabatku. Yang kumaksudkan dengan teman-temanku yang aku impikan bertemu dengan mereka di surga adalah yang mereka jauh terlahir hidup setelah zamanku. Tidak lagi bertemu berjumpa denganku secara fisik, tetapi masih mereka mencintaiku, mengamalkan sunnah-sunnahku. Seolah-olah baginda Nabi Muhammad menunjuk kita, generasi yang hadir pada hari ini, yang tidak lagi berjumpa dengan Nabi Muhammad secara fisik, tapi masih mencintai Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Kita dinanti dan ditunggu oleh baginda Nabi di surga. Pertanyaannya bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dengan kecintaan Nabi yang luar biasa kepada kita, apakah kecintaan kita juga begitu kepada Nabi? Jangan-jangan adalah bertepuk sebelah tangan Nabi Muhammad tidak mendapatkan cinta kita kepadanya. Apakah dengan amalan kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah saat ini, layakkah kita untuk menjadi tetangga bagi Rasulullah SAW di sorga? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau berada di atas akhlak yang maha agung ya Rasulullah. Oleh karena itu bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada ayat seterusnya Allah Subhanahu wa taala menantang musyrikin Mekah yang mengatakan image negatif kepada Nabi itu dalam firman-Nya, fasatubsiru wa yubsiruna bi ayyikumul maftun. Engkau akan lihat mereka musyrikin itu juga akan menyaksikan siapa sebenarnya yang terfitnah. Musyrikin itu mengatakan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW pembawa ajaran teroris, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah gila, adalah pembohong, adalah penyihir. Ini mereka bungkus dan mereka sebarkan di dunia-dunia barat, dunia-dunia Eropa dengan istilah Islamophobia. Agar umat, agar masyarakat, agar manusia tidak lagi melirik kepada Islam dan membuat kebencian kepada Islam. Tetapi ternyata bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah punya kehendak lain seperti yang Allah nyatakan dalam ayatnya, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka sebarkan atas nama Islamophobia di negara-negara barat, di negara-negara Eropa. Tapi ternyata mereka itu adalah masyarakat yang berpendidikan. Pada awalnya mereka tidak punya waktu untuk membaca biografi Nabi. Pada awalnya mereka tidak punya waktu untuk pergi ke perpustakaan dan membaca data-data tentang baginda Nabi Muhammad. Pada awalnya mereka tidak punya waktu untuk bertanya kepada pakarnya, siapa sebenarnya baginda Nabi. Tetapi karena begitu luar biasanya propaganda, karena begitu luar biasanya Islamophobia yang disebarkan di media-media, berbagai media, lalu membuat mereka harus pergi ke perpustakaan, baca tentang biografi Nabi, bertanya kepada pakar. Tidak sedikit dari mereka masyarakat Eropa yang berpendidikan itu, bukan hanya 1, 2, 3 yang masuk Islam, tetapi berbondong-bondong masuk Islam. Inikah yang Allah janjikan dalam firman-Nya, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka orang-orang musyrikin itu menginginkan bagaimana cahaya Islam supaya redup, tidak ada lagi bercahaya di muka bumi ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan cahayanya gilang gemilang.
walau karihal kafirun, walaupun orang kafir tidak menyukai itu. Pertumbuhan kaum muslimin yang sangat luar biasa di negara-negara barat. Gereja-gereja yang mulai mereka tinggalkan, akhirnya komunitas masyarakat muslim membelinya dan menjadikannya sebagai masjid tempat mereka berkumpul dan beribadah. Pertumbuhan statistik yang sangat luar biasa, anak-anak keluarga kaum muslimin, ada anaknya 3, ada anaknya 4, ada anaknya 5. Sementara statistik yang menunjukkan bahwa orang-orang asli di Prancis misalnya, mereka tidak berkeinginan punya anak. Kalaupun ada anaknya, itu adalah mereka pelihara kucing, mereka pelihara anjing. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ini kekhawatiran yang nyata. 10, 20, 30 akan datang, akan berubah keadaan. Inilah yang Allah katakan dalam ayat kita, dan kita punya keyakinan yang sangat tinggi. Fasatubsiruna wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Engkau akan lihat, mereka akan saksikan siapa sebenarnya yang terfitnah. Bapak-bapak, saudara sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para peneliti-peneliti dari dunia barat yang mereka menggunakan akal fikiran dan penelitian mereka dilakukan secara objektif, akan sampai pada kesimpulan itu baginda Nabi Muhammad adalah tidak dapat ditandingi, dan dia adalah seorang manusia yang sangat hebat, luar biasa. Mecherhard, peneliti dari Prancis, dengan 100 tokoh terkemuka yang dituliskan sedemikian rupa, dilakukan penelitian begitu panjang, memberikan kesimpulan bahwa baginda Nabi Muhammad tidak ada tandingannya. Thomas Carlyle, peneliti dari Amerika, yang meneliti dengan Prancis dari sisi kepahlawanan baginda Nabi Muhammad, tidak ada yang dapat menandingi kepahlawanan Rasulullah SAW. Marcus Dodd, dari perbandingan agama yang ada, lalu di perbandingan tidak ada yang dapat menandingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Non Muslim para peneliti yang mereka tidak berbackground agama Islam, melalui penelitian mereka yang secara objektif juga menemukan apa yang kita temukan. Oleh karena itu, bapak-bapak, saudara sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kekaguman kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 2 kali. Kekaguman yang pertama adalah karena keimanan kita, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang maha agung. Kekaguman kita kepada Nabi Muhammad karena keimanan kita ketika ia berkata dalam ayatnya, wa rafa'na laka zikraka. Kami telah tinggikan penyebutan namamu wahai Muhammad. Nama Nabi Muhammad ditinggikan bukan karena namanya selalu dikumandangkan pada setiap menara-menara, di setiap masjid-masjid ketika azan yang dikumandangkan minimal 5 kali dalam sehari semalam. Bukan karena ditinggikan itu karena namanya selalu digandengkan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam lafaz azan itu. Tetapi ketinggian nama Nabi Muhammad memang akhlak mulianya sangat mengagumkan. Dan jatuh hati bukan hanya orang-orang Islam, yang jatuh hati juga peneliti-peneliti dari barat. Bapak-bapak, saudara sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu pada ayat yang ke-7 dari surah Al-Qalam ini Allah mengatakan, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat jalannya, dan dia juga yang paling mengetahui siapa yang berada dalam jalan petunjuk atau hidayah. Musyrikin Mekah itu mengatakan bahwa mereka lah pada jalan yang benar. Muhammad itu sesat karena dia membawa ajaran baru yang berbeda dengan nenek moyang mereka menyembah berhala. Maka Allah hadir dan datang dalam ayatnya, tidak, yang paling mengetahui tentang hakikat kebenaran, yang paling mengetahui tentang hakikat siapa yang berada dalam jalan yang sesat adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ditutup oleh Allah pada ayat yang ke-7 ini, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat jalannya dan siapa yang berada dalam jalan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan, engkaulah wahai Muhammad yang berada pada jalan hidayah itu. Dan mereka musyrikin Mekah itulah orang-orang yang mereka berada pada jalan kesesatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum